Halo semuanya, selamat datang di Diksi, Dialogs Inspirasi. Dia ini adalah NN, kucing yang gue temuin pas gue balik kerja di salah satu coffee shop di Malang, tepatnya di salah satu tempat kerja gue. Hal yang membuat gue sedih adalah ketika gue temukan kucing ini dalam keadaan gak bisa jalan. Dengan model yang nekat, dengan uang yang gue punya cuma 150.000, gue memutuskan untuk membawa klinik. Dengan waktu yang cukup singkat, gue men-share bahwa gue membutuhkan donasi untuk bagaimana caranya bisa menghidupkan kucing ini. Akhirnya teman-teman gue yang kenal maupun enggak, gue berterima kasih kepada orang-orang baik yang telah membantu kucing ini. Kurang lebih nanti ketika video ini disajikan, mungkin teman-teman yang menonton video ini akan melihat di bawah kolom deskripsi bahwa sudah ada penjelasan tentang penggunaan uang operasi kucing ini, pengobatan kucing dan bagaimana. Jadi seluruh transparansi keuangan buat teman-teman yang udah transfer, donasi, itu bakal ada di kolom deskripsi dan teman-teman bisa cek bahwa seluruh penggunaan keuangan ini ditujukan hanya kepada si NN. Sebelum gue lanjut lebih jauh, gue pengen cerita bahwa NN ini adalah kucing yang gue temukan dalam keadaan tidak bisa berjalan dan dia diagnosis oleh dokter ditembak 2 peluru dan terkena hantaman keras. Gue gak tahu apa penyebabnya, gue gak tahu apa sebabnya, gue gak tahu apa salahnya. Yang jelas menurut gue dan mungkin menurut orang-orang yang melihat video ini, itu bukan tindakan yang benar. Gue akan bahas ini lebih lanjut dan lebih lainnya nanti. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh, saat ini kondisi gue adalah gue berkuliah di Malang, gue kerja, gue organisasi. Ini adalah hal yang sangat memberatkan buat gue karena waktu gue yang cukup padat untuk mengurus NN dan segalanya membuat gue juga lebih lelah. Mungkin di antara teman-teman semua ada orang-orang baik yang mau untuk mengadopsi dari si NN ini. Gue sejujurnya, sedalam-dalamnya hati gue pengen banget untuk bagaimanapun caranya NN tetap sehat. Saat ini NN sudah dioperasi, pelurunya sudah diambil, tetapi dalam keadaan tetap lumpuh. Kucing ini butuh perawatan lebih, butuh dikasih sayang lebih, sehingga NN ini butuh orang yang benar-benar sangat mengawasinya selama 24 jam. Gue minta tolong kepada siapapun yang merasa bisa merawat NN, mengadopsi NN. Gue open adopsi bagi orang-orang baik yang mau menerima NN. Jadi gini, mungkin NN ini adalah salah satu kasus dari beribu-ribu kasus yang ada di Indonesia. Gue gak tahu kenapa, karena apakah hewan gak bisa bicara makanya lu perlakukan seenaknya. Soalnya gini ya logikanya, hewan ini dengan manusia itu kan manusia yang lebih punya akal. Kenapa hewan harus diperlakukan seperti ini? Maksud gue ada cara lain yang lebih baik. Lu gak harus membuat cacat dia, lu gak harus menyiksa dia. Ada cara-cara yang lain. Bahkan yang lebih pentingnya, Indonesia sendiri itu udah mengatur masalah tentang animal abuse. Itu udah diatur dalam pasal KUHP, pasal 302 tepatnya di KUHP, dan di pasal 66A 41 tahun 2014. Itu udah undang-undang revisi ya. Pengertian hewan peliharaan pun sudah diatur dalam Undang-Undang 41 nomor 2014. Di situ sudah jelas bahwa orang yang melakukan cacat secara permanen, ringan, penyiksaan itu dipidana. Tapi sampai sekarang nggak ada yang pernah terekspos. Animal abuse itu udah menjadi isu global. Sudah lama dari mulai zaman Inggris masih peradaban yang kolonial itu sudah diangkat karena tentang hewan ternak yang diperlakukan seenaknya. Tapi ini gue nggak bahas soal hewan ternak aja, gue bahas tentang hewan yang gue rasa harus diperlakukan memang sebaik-baiknya. Di sini gue bicara bahwa dari sekian kasus yang ada nggak pernah diangkat ke publik, dan ini terus terjadi secara masif. Apa di sini kita udah nggak punya nilai kemanusiaan? Apa di sini karena hewan nggak bisa bicara, nggak bisa berkomunikasi, nggak punya akal, kita bisa perlakuan seenaknya? Itu kan yang menjadi pertanyaan gue. Kenapa? Jadi tadi gue udah bicara masalah tentang animal abuse secara konstitusi yang ada di Indonesia. Ini jadi isu global. Sorry nih, gue pindahin soalnya dia kepanasan. Jadi gue pindahin sini. Jadi ini NN ya. Yang belum lihat mukanya mungkin ini jelas kelihatan. Oke, gue pengen bicara ini tentang masalah kemanusiaan. Mungkin gue bukan Mahatma Gandhi, tapi gue punya cara pola pikir yang gue rasa perlu memang manusia untuk berpikir cara dalam memperlakukan hal-hal itu secara kemanusiaan. Memang kemanusiaan ini gak punya definisi yang
pasti ya, karena selalu dinamis dan berubah-ubah. Tapi yang gue pengen cantumkan sini, Jeremy Bentham adalah orang yang menolak yang namanya antroposentrisme. Itu adalah paham di mana manusia mengendalikan segalanya, pusat poros kehidupan. Memang faktanya kita rantai paling atas, tetapi kita tidak bisa memperlakukan seenaknya. Fitrahnya seorang manusia itu adalah orang yang baik, terlepas dari apapun hal yang lu percaya. Karena banyak masalah pemikiran tentang manusia itu lahir fitrahnya seperti apa. Tapi bagi gue, manusia itu bisa berpikir dan mempunyai hati yang baik. Dan gue yakin banyak orang yang tahu dan merasakan hal-hal itu. Bicara tentang itu adalah, pernah gak sih lu berpikir tentang bahwa sebelum kita bisa sampai seperti ini, sebelum kita membangun gedung-gedung, rumah-rumah, hewan punya kehidupan yang bahkan lebih sejahtera dari sekarang. Dan dengan seenaknya yang kita bisa berpikir, bisa membuat sesuatu, kita membangun gedung seenaknya. Ya fine, memang kita adalah rantai kehidupan dan memang peradaban sudah tercipta seperti ini. Tapi jangan sampai kalian lalai untuk memperlakukan makhluk yang bernyawa, yang pernah hidup sama seperti kita seenaknya. Mungkin bagi beberapa orang itu hal sepele. Tapi bagi orang yang berpikir mendalam, dia sadar bahwa mungkin jika hewan bisa berpikir, bisa bicara, kita adalah orang yang pertama kali disalahkan. Seenggaknya bagaimana kita bisa menebus memperlakukan hewan secara baik, secara entah gue menyebutnya manusiawi atau apa. Karena bagi gue tentang manusiawi atau hewan, gue masih bingung. Memangnya hewan itu harus diperlakukan manusiawi atau enggak? Bukan hal itu yang harus dipermasalahkan, tapi bagaimana kita memperlakukan dan berpikir secara manusia, mempunyai nilai kemanusiaan di dalam cara berpikir kita, memperlakukan hewan, tumbuhan dan lainnya. Kita ini lahir sebagai khalifah di bumi, pemimpin di bumi. Tapi apa kita sudah melakukan hal-hal seperti itu kan? Mungkin itu aja yang mau gue sampein. Terima kasih pada seluruh penonton. Ini NN, kucing yang kemarin banyak teman-teman yang udah selamatin. Gue cuma nyumbang tenaga dan beberapa duit lah, nggak sebanyak teman-teman yang transfer ada yang 1 juta, 2 juta. Gue berterima kasih banyak. Terakhir dari gue penutup, kemanusiaan bukan tentang memanusiakan itu bukan tentang memanusiakan manusia saja, tapi bagaimana kita bersikap dan berpikir secara manusiawi. Dadah, salam dari NN dan gue.